Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Arianti Rasilubis. Kebetulan saya mengajar di Universitas Indonesia Membangun dan saya salah satu dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Komunikasi Politik yang mempunyai bobot SKS 3 SKS. Adapun kriteria penilaian mahasiswa yaitu ada UTS, UAS, tugas, dan kuis ya. UTS berbobot 10%, UAS berbobot 10%, tugas 12%, kuis 12%, dan sisanya adalah aktivitas partisipatif ya yang berbobot sekitar 56%. Adapun standar kompetensi capaian pembelajaran, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisa secara komprehensif menjadi pengolah komunikasi, praktis media, dan analisis komunikasi dan politik. Untuk deskripsi singkat dari mata kuliah komunikasi politik ini, mahasiswa akan belajar yang namanya pengertian dari ilmu politik, ilmu komunikasi, dan komunikasi politik, ruang lingkup dan komparasi serta keterpaduan antara ilmu politik dengan komunikasi politik, keterkaitan komunikasi politik dengan opini publik, kategori kelompok komunikator politik dan karakteristik kepemimpinan politik, variasi pembicaraan, saluran, dan etika komunikasi politik, komunikasi politik Islam dan peran media, komunikasi kewenangan tanggung jawab lembaga tinggi negara, dan perjalanan komunikasi politik di Indonesia dari masa ke masa, fungsi dan keberadaan partai politik itu sendiri, ragam media dan kepemilikannya, juga memahami penting sosialisasi kesadaran berpolitik khususnya bagi generasi muda, ditambah dengan fungsi dan manfaat HAM dalam kehidupan berdemokrasi, juga peran rakyat dalam kehidupan bernegara termasuk dalam pemilihan umum. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan diajarkan ke mahasiswa, ada beberapa sesi, sekitar 14 sesi ya, 16 keseluruhan, tetapi ada UTS dan UAS ya. Yang pertama yaitu filsafat komunikasi politik, yang kedua ada komunikasi politik dan media massa, yang ketiga konflik kekuasaan politik, yang keempat teori komunikasi politik, yang kelima sikap dan perilaku politik, yang keenam komunikasi politik nonverbal, lalu review UTS, lalu yang pertemuan ke-9 ada dialog dan monolog, ke-10 ekspresi wajah caleg, ke-11 kampanye politik sebagai teater, ke-12 kampanye pemilu di Indonesia, ke-13 presiden antar budaya, ke-14 ranah komunikasi eksekutif politik dan nepotisme, lalu review, UAS, dan yang terakhir adalah UAS. Oke, mungkin segitu dulu ya yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah komunikasi politik. Untuk lebih lanjutnya kita akan masuk ke dalam kelas, lalu kita akan berdiskusi dengan mahasiswa dan saya mencoba untuk menjelaskan lalu mengajarkan mengenai komunikasi politik di sesi 11. Terima kasih, see you, bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan rasa kita udah di pertemuan sebelah. Paradigma yang menarik nih dalam kampanye politik sebagai teater itu diterapkan pada pesta demokrasi itu sendiri, yaitu paradigma dramaturgi acting government. Ya, siapa sih yang nggak kenal sama yang namanya paradigma dramaturgis ini? Kayaknya sudah terkenal sekali ya. Acting government itu dimana-mana dibicarakan dengan teori-teori dramaturgi. Ya. Nah, untuk misalnya ya ibu coba untuk dramaturgi itu sendiri, teori dramaturgi itu sendiri. Ya, apa asumsi dasar dari teori tersebut? Stage. Artinya apa yang menjadi ya kampanye politik ini termasuk front atau backstage? Kenapa front? Karena memunculkan pesan yang baik di masyarakat. Memunculkan sih dari penelitian kemarin apakah sudah terrealisasi atau belum? Kita fokuskan ke beberapa
masyarakat yang membutuhkan. Nah, KIP Plus sendiri juga itu tuh berbeda sama KIP yang sebelumnya Ibu. Jadi emang kayak mungkin kayak biayanya tuh ditambahkan lagi gitu. Itu yang mungkin salah satu janji yang ditawarkan oleh Pak Anies Baswedan. Kita masih mencari pekerjaan gitu, jadi masih belum sesuai antara janji dan realita. Kan baru 1 tahun ya, jadi kita masih punya kesempatan 4 tahun ke depan untuk membuktikan gitu ya, apakah kampanye ada yang namanya teori-teori psikologi ya. Nah, di sini akan ada sosiologinya pokoknya ya, kan dengan peraturan ini menunjukkan kepada satu sama lain siapa dan apa mereka serta mendefinisikan situasi yang mereka masuki. Itu banyak banget kayak gembor-gembor, oh Pak Prabowo tuh gemoy dan lain-lain segala macamnya. Padahal itu kan kayak panggung depannya mereka gitu ya. Tapi kalau di belakangnya kan sementara latar belakang dari Pak Prabowo itu sendiri kayak militer banget gitu. Tapi pas di depan dia tuh berubah jadi sosok yang dikenal tuh sebagai gemoy kayak gitu. Biasa aja, agar apa? Agar masyarakat atau audiens bisa tersimulasi dengan baik, pesan akan tersampaikan dengan baik. Buktinya di tahun 2019 pada saat itu dikalahkan juga gitu ya, dengan yang tadi pesan-pesan persuasifnya pada saat itu Jokowi sangat berbeda gitu ya, dimana masuk ke dalam ranah-ranah ya, ranah-ranah politik yang memang digemari oleh anak-anak muda gitu ya. Timbul tuh berbagai celotehan-celotehan gitu yang anak muda banget gitu, sasarannya anak muda banget, dan itu ternyata ditanggapi positif karena apa? Kayak lebih santai gitu. Oh ternyata kampanye tuh santai banget ya, dari pasti apa itu ya, yang mereka menjaga keselarasan untuk kemudian tetap lebih hebat lagi setelah anak mereka tidur. Ini pengelolaan pesan saja, Anda pasti akan sering melakukan setiap hari. Begitu juga dalam kampanye politik ya. Nah ini pengelolaan citra diri. Nah ya, sebelum kita masuk ya ke dalam pengelolaan citra diri sendiri, apa yang disebut dengan citra, pencitraan gitu ya. Kalau nggak tahu buka Google deh gitu ya, apa tuh yang pencitraan itu apa? Dipahami atau sudah dilihat oleh orang banyak gitu. Oh, oke ya, memang itu pencitraan itu salah satu ya, bupati dan lain sebagainya, atau mungkin calon presiden, wakil presiden. Ada yang bisa memberikan salah satu pengelolaan citra diri yang paling terlihat deh. Ada oke ya. Ini menarik ya. Kenapa? ADM sekarang sudah menjadi seorang gubernur. Sebelum menjadi gubernur ya, pengelolaan citra dirinya sudah dibentuk ya. Kenapa? Sangat kuat. Dramaturgi ini, menurut Ibu, apakah dramaturgi ini baik, apakah buruk gitu untuk calon presiden atau calon orang yang akan menjabat ke hadapan publik bersifat seperti itu? Oke, satu pertanyaan. Ada lagi? Kayak lebih menyesuaikan sama lingkungannya yang dia mau tujuin atau gimana ya gitu. Oh, oke ya. Oke. Kan hasil dari teori itu apa? Kebiasaan gitu ya. Atau mungkin sesuatu yang sudah diobservasi ya, sesuatu yang sudah di riset gitu ya. Makanya ada teorinya. Kenapa? Memang ini menjadi saat ini ya fenomena yang sangat luar biasa ketika dipertanyakan apakah memang teori tersebut jadi bukan masalah ada baik atau tidak, tapi itulah dinamika yang terjadi di dalam sosial masyarakat. Menurut Ibu, apakah citra itu lebih apakah pencitraan itu lebih baik daripada reputasi untuk yang dipikirkan oleh para pejabat gitu? Jadi para pejabat tuh mikirnya lebih baik mementingkan citra atau reputasi. Coba kita berangkat dulu ya. Benar nggak seperti itu ya? Apakah misalnya citra itu harus dilakukan? Ya harus. Agar apa? Agar reputasinya menjadi baik. Simpel saja gitu ya. Makanya citra dan reputasi. Habiskan yang namanya penjelasan dan pertanyaan, kita sudah berdiskusi mengenai kampanye politik ini sendiri ya. Lanjutannya kita akan bertemu di minggu depan dalam mata kuliah komunikasi politik dan dalam sesi-sesi yang berbeda gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.